Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang Bu. Sehat kan? Sehat Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin anak ibu ketua. Seluruhnya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, cara baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tulis Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. selesai. Terima kasih sama Anna yang sudah melanjutkan hari ini. Semoga dengan menjalankan ini kita lebih semangat ya. Iya, Ibu. Anak ibu. Kegiatan. Aksai Maulana, Hadir Bu. Andi Kurniawan, Hadir Ibu. Anggi Hari Pratama. Alhamdulillah Bu. Berapa hari dia datang? 2 hari Bu. Anna Maria Rahab, hadir Ibu. Armadan Rahab, Hadir Bu. Arsan Rahab, Hadir Bu. Elsa Juliana, hadir Bu. Haris Abdal Siddiq, Hadir Bu. Ilham Halomuan Siregar, Hadir Bu. Remi Masita, hadir Bu. Widya Natasha, hadir Bu. Maria Lestari, hadir Bu. Mutiara Arini, hadir Bu. Nadia Hasana, hadir Bu. Ernita Sari, Novika Marsaulina, hadir Bu. Putra Sarpi, Hadir Bu. Rehan, Reno ya, Reno Angleni, Ruhut Hasibuan, Saiful Bahri, Hadir Bu. Salsabila Mahbahan, Santi
Sabrija Huta Barat. Mana? Sipa Al-Zahra. Sri Hamka Widya. Mana? Rizky Juniati. Mana? Sehat? Rizky Jonathan. Jonathan tadi izin ya, dia ada latihan hari. Berarti yang sudah hadir hari ini ada satu orang ya, satu izin keluar. Ya, ini hari ini sehat kan? Sehat. Harap pelajaran hari ini diikuti lebih semangat ya, semangat karena materi yang akan dibacakan ini nanti sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi kita itu mengenai hukum Archimedes. Tapi sebelumnya, Ibu masih mau bertanya, pelajaran kita minggu kemarin masih ingat? Apa materi kita minggu kemarin? Hukum Pascal. Hukum Pascal. Sekedar Ibu ingin mulai atau bertanya, masih ingatkah apa itu bunyi hukum Pascal? Cara yang bisa. Silakan, Mang. Bunyi hukum Pascal adalah apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup. Tekanan pada setiap titik pada zat cair dengan akan meningkat setara dengan tekanan eksternal yang diberikan. Akan meningkat setara dengan tekanan yang eksternal yang diberikan. Sebanding dia ya tangan. Selanjutnya, siapa yang menyebutkan hukum Pascal itu? Penemunya siapa? Ada? Blaise Pascal ya? Iya, betul. Terus, hukum Pascal itu kan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada diterapkan dia sesuai dengan hukum Pascal. Diterapkannya contohnya apa aja dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan hukum Pascal itu. Contohnya apa aja? Siapa yang bisa? Katakanlah Ibu. Hidrolik, angkat hidrolik dan alat untuk mengangkat mobil atau kendaraan. Iya. Ini itu lagi ya pelajaran minggu kemarin. Sekarang pelajaran selanjutnya materinya adalah hukum Archimedes. Jadi ulangi, materi hari ini adalah mengenai hukum Archimedes. Jadi sebelum kita lanjutkan mengenai hukum Archimedes, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran mengenai hukum Archimedes. Sini ada tujuan pembelajaran. Ada Ibu? Tujuan pembelajaran hari ini berkaitan dengan materi hukum Archimedes adalah pertama, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua nanti mampu menjelaskan konsep hukum Archimedes dengan benar. Itulah tujuan yang pertama. Tujuan kedua, anak-anak Ibu harapkan nanti bisa menganalisis syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Terus tujuan yang ketiga, anak-anak Ibu harapkan bisa menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Analisis penyebabnya. Kalau yang tadi kan syaratnya yang nomor 2. Sekarang anak-anak Ibu harus mampu menganalisisnya. Maka benda itu melayang, terapung, dan tenggelam. Yang keempat, anak-anak Ibu nanti melakukan percobaan untuk menganalisis syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Yang kelima, nanti kalau sudah selesai praktek, anak-anak Ibu harus bisa
dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Terus di sini Ibu akan menampilkan video. Kita menampilkan video berhubungan dengan buku Archimedes. Ada Ibu. Ya, Bu. Temennya masuk lagi. Bisa bantu Bapak? Rasa kikil kalau minum dingin, terus wanita digeser tete. Jika dibiarkan lebih lama terbukti. Teman ya. Apakah kamu suka berenang?
Ya, jadi sebelum ditampilkan ini hukum Archimedes-nya, jaringannya kita lihat dulu ya. Jadi ada hukum Archimedes. Ini ada videonya. Lihat videonya nanti di Telegram. Ini ada gambar ibu. Selamat pagi anak-anakku. Baiklah, hari ini Ibu akan menampilkan video pelajaran tentang hukum Archimedes. Mari kita saksikan. Apakah kamu suka berenang? Jika tidak bergerak di kolam renang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Nah, apa kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan lainnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Apa itu? Jadi hukum Archimedes itu kira-kira bunyinya seperti ini. Suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi deh. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya mengaku? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kayu juga tenggelam dong. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Singkatnya begini. Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa tuh massa jenis? Jadi, massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau mol yaitu massa dibagi dengan volume. Apa hubungannya ya massa jenis dengan jenis? Karena hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah belajar di Alexandria, Mesir. Pada saat raja minta membuktikan keaslian emas logam kepadanya, dia sudah tahu konsep tentang massa jenis. Air itu adalah salah satu contoh dari fluida. Nah, karena air ini memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan. Kalau kita tuliskan huruf tersebut dalam kesalahan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau FA sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau FA itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi, rumusnya menjadi FA sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau ditulis dengan rumus menjadi FA sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi FA sama dengan rho C dikali G dikali VG, di mana rho C adalah massa jenis fluida dan VG adalah viscous volume atau volume yang dipindahkan. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm3 atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu
pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik. Sementara benda-benda yang tenggelam pasti memiliki massa jenis lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Kenapa ya? Karena kapal yang terbuat dari besi atau baja dibentuk sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air, dan daya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berubah sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan daya angkat ke atas lebih besar juga. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton loh. Apalagi yang menggunakan baja. Baja pasti jauh lebih padat daripada air. Namun, kapal baja juga dapat mengapung. Hal ini dikarenakan kapal yang lebih besar memindahkan air yang jumlahnya juga sangat besar. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke air, pasti akan tenggelam. Hal ini dikarenakan batu hanya memindahkan sedikit air saja. Batu tenggelam dikarenakan lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuki kapal dan memaksa udara di dalamnya untuk keluar, sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air. Video pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak ibu? Videonya? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi Gimana videonya? wabarakatuh. Udah bisa? Selamat pagi ya. Gimana tayangan videonya mengenai hukum Archimedes ini? Gimana nak? Sekali lagi. Ya boleh. Boleh lagi ya. Ibu, baiklah hari ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang hukum Archimedes. Mari kita saksikan. Apakah kamu suka berenang? Jika tidak bergerak di kolam renang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Nah, apa kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barang ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Apa itu? Jadi, bunyinya seperti ini. Suatu benda, jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi deh. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya mengaku? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kamu juga tenggelam ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Singkatnya begini. Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa tuh massa jenis? Jadi, massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau rho yaitu massa dibagi dengan volume. Apa hubungannya ya massa jenis dengan hukum Archimedes? Karena hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah belajar di Alexandria, Mesir.
pada saat raja diminta membuktikan keaslian emas maut atau adanya, dia sudah tahu konsep tentang massa jenis. Air itu adalah salah satu contoh dari fluida. Nah, karena air ini memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan itu. Kalau kita tuliskan hukum tersebut dalam persamaan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau FA sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau FA itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi. Rumusnya menjadi FA sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau ditulis dengan rumus menjadi FA sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi FA sama dengan rho C dikali G dikali VD, di mana rho C adalah massa jenis fluida dan VD adalah displaced volume atau volume yang dipindahkan. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini ya jaringan ini. Kenapa tadi sih Maria? Aku lama. Iya. Iya. Ya. Ya, Maria boleh. Ya, yang lain. Kita ada urusan yang merusak. Dan semuanya sama. Ya, tenangnya. Yang mana dia? Apa udah dipahami videonya ini? Tadi kan beberapa kali putaran ini, kan? Jaringan ini agak gimana nih, ada gangguan jaringan. Sudah bisa? Oke, kalau udah, ini mau bertanya. Tadi kan udah bayangkan kan tayangan penuh, yang tadi itu kan tayangan kedua kali. Itulah dia mengenai hukum Archimedes. Di sana tadi di videonya kita melihat sebuah kapal laut atau perahu yang terbuat dari baja yang berat, dia tidak tenggelam. Tetapi batu yang kecil dilemparkan ke air atau ke sungai, dia tenggelam. Itu ya. Terus dari situ tadi juga di sana diterangkan mengenai kegiatan berenang. Jadi ketika kita berenang, kita harus menggerakkan tangan biar ringan beban dari badan kita. Tapi kalau kita nggak gerakkan tangan kita waktu berenang, kita bisa tenggelam. Jadi dari tayangan tadi, Ibu mau bertanya, kenapa perahu yang terbuat dari baja yang beratnya bertonton tidak tenggelam, tapi batu yang kecil dilemparkan ke sungai tenggelam? Itu pertanyaannya. Dia bisa jawab? Bisa? Karena kapal yang besar memindahkan air yang jumlahnya sangat besar. Berbeda dengan batu yang kita lempar ke air akan tenggelam. Hal ini karena batu hanya memindahkan sedikit air. Batu tenggelam karena lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Jadi batunya lebih berat dibanding jumlah air yang dipindahkan. Oke, tepuk tangan. Ya, jawaban dari yang tadi. Sekarang kita akan
melakukan percobaan sesuai dengan materi Archimedes. Ibu akan membuat kelompok ya, Ibu bagi-bagi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, Andi, Aksai, Lydia, Salsa. Silahkan dibuat di sini kelompoknya, kan? Dibuat bentuk kelompok. Yang kedua, Ini kita bisa berkesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu pasti masih jenisnya kurang dari satunya. kelompok kedua, Irfan, Ansa, Juni, Karis, Nadia. Silakan ya. Kelompok ketiga, kami kenal ya. Kelompok ketiga, Saiful, Santri, Novita, Widya. Kelompok 4, Devi, Rima, Maria. Kelompok 1 di sini, 8 kelompok 3 ya nanti ya, biar bagus betulnya. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, berarti 3 di sini, 2 di sana kan. Di kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Retno, Desi, Putra, Armada. Kelompok 6, Sabrida, Imran, Yudi, Jonathan, Elsa. Silakan urut sesuai ya kelompoknya. Bentuk kelompok apa ya? Itu ada langkah-langkahnya ya. Silakan dibaca dulu, dilihat dulu lembar LKPD-nya. Ada lembar LKPD-nya. Udah semua apanya? Semua? Ya? Tidak ada sesuatu. Ini ada cara praktek kita ya. Oke sih baca. Nanti kita siapkan alat dan bahannya. Nanti ada bahannya di sini dibagikan. Terus lanjut ke isi nanti. Ambil isi nanti ada air. Kita isi nanti ya. Dibagi nanti. Kita isi air. Ya. Per kelompok 3 ini aqua. 3 per kelompok. Berarti kalau 3 aquanya, 3 telurnya. Garamnya nanti ada. Bahannya ya. Bahannya pertama ada garam, telur, terus air. Alatnya aqua gelas sama sendok. Itu ya. Nanti diisi air, diisi telur, diisi perlakuannya ada 3 perlakuan ya Ibu. Perlakuan pertama nanti tanpa garam. Perlakuan kedua dikasih dia nanti 3 sendok garam. Kasih nanti sebelum di sini. Ya, nanti sendok makan. Terus yang ke perlakuan ketiga 5 sendok garam. Buat nanti di sini. Nah, yang 1 no. Jadi nanti kalau dia acak-acak nggak lupa yang mana yang 3, yang mana 5. Saya
Nah, silakan dilihat lagi ya banyak. KPD-nya dari dibagi. Kelompok 1 silakan diambil alatnya. Kelompok 2 ini. Ini kelompok 2. Belajar enjoy. Kelompok 3. Jadi kelompok 4. Yang kelompok 1 sambil diisi airnya ya, udah bisa diisi airnya oleh yang udah dapat alat, jadi bisa diisi airnya. Kelompok yang udah dapat aquanya diisi air. Itu adalah disediakan buku air di belakang. Ya, ada lagi kelompok. Kelompok berapa lagi yang belum? Ini mah kelompok 6. 6. Kelompok 5. Sendoknya diambil lagi. Sampai ada yang ada sendoknya? Ini yang busuk pas sendoknya. Tidak ada. Ada menang banyak pas. Sudah bisa. Isi airnya, silakan diisi. Silakan diisi. Tidak boleh diisi. Sudah apa semua? Iya, ini perhatikan dia. Yang tanpa garam gimana? Garam. Iya boleh nak boleh. Anda mana tadi kata ibu anak? Tanpa garam. Nah, saya ada tabelnya di depan kan? Itu tanpa garam. Kelihatan? No, iya. No. Ada yang label kertas KPD-nya? 6 tadi itu, 6. Iya. Kan? Garutkan dia. Iya. Boleh pelan-pelan, boleh cepat. Ada yang lebih nggak? Lembar KPD-nya ada yang label nggak, Nang? Mang, coba deh. Ada nggak yang label kelompoknya? Ada? Ada yang 2? Ada yang 2 kertas KPD-nya? Ada yang 2 kertas KPD-nya 1? Bisa, buka KPD-nya. Sabar.
Berapa sendok itu nak? 5 ini sama ini 5 Bu. Yang itu 3. Ini apa? Kan ada spidol di situ, Mak. Kasih dia tanda. 3 sendok. Ya, dia dulu. Kan ada bicara. Penuh-penuh Ibu. Jangan bilang jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Jangan makan kan coba yang 5 lagi buat, nggak apa-apa. Bisa maju ya. Nah, ya, jangan selalu saya yang lain. Ini dia sendok. Ada lagi ini. Akhirnya ini yang telurnya, satu lagi. Yang lain di mana? Sedangkan telur ada telur yang kurang bagus, telur yang kurang bagus, air pun dibuat dia tanpa garam. Lumayan di ada juga bagus, tapi juga yang telur kan itu. Kalau secara umum kalau bagus dia dikasih garam, tenggelam, ini kan ada trik ngelihat telur di bawah enggak kan? Kalau dikasih dia nggak dikasih dia garam, dia mengapung, berarti telur itu nggak bagus. Berarti ini kan ini pas 3 sendok, ini kan kan ibu bilang tadi kalau nggak ada garamnya, nah itu melayang tanpa garam, tanpa cara apanya kan? Dibuat itu, ini kan yes. Mau itu tanpa dibuat pun garam, kalau dia naik melayang di sini itu berarti pengaruh telurnya kualitasnya tidak bagus. Tapi kalau secara umumnya kalau bagus telurnya biasanya percobaannya kan ini tanpa garam, jadi dia tenggelam. Jangan dipaksa kita loh. Ini kita iya.
itulah dia berarti kan. Kan ada bedanya kan Inang, yang ini kan 3. Walaupun dia terapung dia mau ke atas kan bidang yang muncul kan bisa bandingkan dengan bidang yang 5 sendok. Berarti ini kan masih banyak hal yang sedalam kan. Dan itu kan begini. Nah, yang ke atas dia banyak permukaan yang muncul kan. Kalau di sini kita permukaan. Ini kan ada juga pengaruh dari jumlah garam yang diberikan. Kalau dia sampai larut. Waalaikumsalam. Apa Nang? Gini Bu. Iya. Kami di luar sudah siap. Ini yang 5 udah main. Kami berhasil. Apa Nang? Kami udah ini. Ini yang 3 sendok. 5. Ada dong. Mami, satu lagi kayak gitu. Mami, bukan begini. Ini perlakuan 1. Ini perlakuan 1. Tanpa garam. Kalau ini tidak gula sama garam. Ini di sini ada tegannya ada di sini. Tengah dia kan? Iya Bu. Gimana diisi ya? Kan ada di situ tabelnya. Pengakuannya diisi di checklist dia. Atau dibuat keterangan. Ibu, ini dulu. Nah, itu Jadi satu merasa ya, kelompok 5 ini kelompok berapa? Kelompok 6 ya. Kelompok ini kelompok berapa ini Bang? Kelompok berapa ini? Kelompok ya. Isi apanya? KD-nya isi ya. Isi ya KD apanya? KD-nya isi ya. Isi. kita terus pas di tengah-tengah atau tadi Selesai. Tapi udah Ibu berisi apa bedanya? Berisi apa bedanya? Semuanya percobaan itu semua berhasil. Kita dalam percobaan itu kita tidak harus kita terlalu ini banyak kan? Nanti kita bahas ini. lagi siap sekali dia Jadi, kan saya sangat santai. Ini kita bisa ya. Apa yang 5? Pak, ayo menambah. Kenapa yang 1? Kenapa yang sendok dia melayang? Yang tadi nanti sih, jadi kan kayaknya kok mengarang. Kayak apanya jadi ini kan segini tadi dalam praktek ini lihat aja apa yang sebenarnya, ya kan? Tidak harus sama, kita harus karena ibu harus jujur, tidak harus sama. Kalau kawan misalnya apa adanya aja ya, prakteknya harus jujur ya, ya kan? Jujur dia. Kalau udah selesai, semuanya udah selesai.
Durasi waktunya ya. Durasi waktunya ibu. Sini lah ibu. Bisa Bilang. Ya, udah semua kan? Belum Belum, sampai. Perempuannya kan lebih banyak ke dalam. Kalau misalnya dia pesawat itu, tapi kalau misalnya itu kan cuma sedikit aja. Ini masih maksudnya kayak sedikit aja, sedikit lompat. Ini kan hanya ekstrim, bukan apa. Kalau udah selesai, contohnya udah selesai semua. Ya, sekarang tugasnya silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok berapa duluan? Apa sih? Masih belum? Oh belum? Ya, ibu tunggu. Tunggu ya, kelompok berapa dulu? Kelompok? Tapi jangan dipaksa, dia harus juga. Jadi dalam praktek ini jangan harus kawan-kawan bilang juga pasti tenang, kamu harus tenang enggak? Itu namanya kalau selama itu nggak praktek. Kan ada pengaruh kondisi emosional. Ada mungkin pas namanya kan sendok makan itu kan bisa jadi pas menyentuh itu kalau kawanmu agak bingung, kalau kamu mungkin sedikit kan gitu. Sebenarnya kalau lebih apa ya jelasnya, memang dia harus ditimbang berat. Karena kan kita ada sendok kan. Ini jangan dipaksa apa aja. Kayak inilah kan. Iya. Berapa ini? Ya. Ya. Bisa. Mana yang tanpa darah? Tanpa darah. Iya. Ini ada pilihannya. Iya, bentar lang. Kawan mau keluar dulu. Ini kan tanpa darah. Ini kan pilihannya. Ini saya mana? Rabung, melayang, tenggelam. Lihat ini. Lihat ini. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Melayang. Tenggelam. Yang ini, tenggelam. Nomor 1 loh, ini no, kan ini ada kan ini mah, ini kan ada tanpa darah. Terus hasilnya yang mana? Tenggelam. Jadi tanpa darah mana? Tenggelam. Terus semuanya tenggelam. Ini siapa? Tenggelam ini. Tenggelam ya. Tenggelam juga. Tenggelam ya. Tempat melayang ya. Bukan. Ya. 3 sendok? Melayang. Nah, 3 sendok ini melayang. Setuju? Yang 5 sendok yang mana?
Udah, ini lagi. Udah? Kalau udah, tema waktu. Berarti sekarang udah selesai semua anak-anak ibu? Sudah. Sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan anak? Fokus dulu sampai udah, nanti kita cerita. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil prakteknya? Kelompok berapa? Saya Bu. Boleh kelompoknya? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 4 Ibu. Kelompok 4. Boleh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu telur dicelupkan ke dalam air tanpa garam, telurnya akan tenggelam. Tanpa apa? Tanpa air apa tanpa garam? Tanpa garam, telurnya akan tenggelam. Coba deh. Itu perlakuan. Tenggelam ya. Coba dicatat sama kawannya. Dia tenggelam tanpa garam. Garam ya. Sedangkan tanpa garam dengan garam 3 sendok, telurnya akan melayang. Nah, coba dilihat kehidupan kawannya. Ini dia. Melayang. Dan dengan 5 sendok akan membuat telur terakhir. Berarti yang 5 sendok rapuh. Ada lagi yang mau sampaikan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak ada pertanyaan? Kelompok yang lain? Adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kami Bu. Boleh. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Mengapa benda atau film tersebut bisa mengapung? Apa? Benda atau film tersebut bisa mengapung. Sering aku ya. Suatu benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada, karena pengaruh garam yang ditambahkan di gelas yang berisi air. Bisa didengar atau mau diulang lagi? Jelas. 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 Oke, tepuk tangan. Dari kelompok berapa tadi Mas? Kelompok 4. Kelompok 4 hasilnya ada yang tanpa garam dia tenggelam, yang 3 sendok garam dia melayang, yang 5 sendok akan terapung. Ini tadi ada coba ya. Coba lagi ya. Ini berapa sendok? Dari 7 dari 7 tetap dia Sama dari 5 sendok. Berarti ya ini ngaku ya. Yaitu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Kelompok berapa lagi yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa lagi? 6. Kelompok 6. Kelompok 6 mana? Bisa rapatkan, presentasikan hasilnya. Apa ada dia nah? Apa yang sudah kerjakan? Gimana yang sudah kerjakan? Kalian kacau nggak atau gimana?
Hasil presentasi praktek Archimedes tadi dari kelompok dengan setelah mempraktekkan hasil kerja kelompok kami kan mencoba menenggelamkan telur ke 3 macam air. Yang pertama air biasa, dan kedua air yang berisi 3 sendok garam, dan garam berisi 5 sendok garam. Dengarkan ya. Percobaan pertama kami menenggelamkan telur di air biasa dan hasilnya tenggelam. Percobaan kedua kami menenggelamkan telur ke air yang berisi 3 garam dan hasil percobaannya melayang. Dan percobaan ketiga kami menenggelamkan telur ke garam yang berisi 5 sendok makan dan hasilnya melayang. Hasilnya. Trapo. Lihat dulu ini. Trapo atau melayang? Bisa terdengar. Sempat kalau Apakah ada pertanyaan? Kami dari pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut. Kelompok 5, silakan. Kami dari kelompok 5 yang menanyakan mengapa benda telur bisa melayang. Melayang terjadi jika gaya darat beda sama dengan gaya angkat air. Ya? Bisa diterima jawabannya? Untuk kelompok berapa tadi Mam? Kelompok 6. Terus tangan kelompok 6. Oke. Jadi itu aja ya. Dari hasil percobaan kita udah dipresentasikan. Sekarang Ibu akan menampilkan lagi sebuah video atau apa? PowerPoint. Ini dari yang tadi percobaannya itu berarti rata-rata tanpa garam, berarti dia sama-sama tenggelam ya. 3 sendok garam melayang, 5 sendok garam terapung. Itulah dia dari hasil percobaan kita. Ini ada lagi materi yang mendukung buku Archimedes berupa bentuk PowerPoint. Oh, karena ini bisa ada kalian lagi. Bisa ada depan kelompok 2. Lihat ini ada ini. Hukum Archimedes untuk PowerPoint. Lebih jelas lagi. Ya, ada masalah pertama ada hukum Archimedes. Nah, ini dia hukum Archimedes. Sebuah benda dicelupkan ke dalam air cair sebagian dengan disebut amal mengulangi gaya tersebut. Itulah dia bunyi hukum Archimedes. Selanjutnya ini ada gaya akum dan persamaan hukum Archimedes. Jelas? Nanti itu apa? Paksa biar lebarnya.
Archimedes. Archimedesnya, terus gaya asum dan bersama hukum Archimedes. Berat benda di udara bisa dibaca kurang. Dibaca dulu dia di sini lihat. Hukum Archimedes ini D tenggelam jika logam dimasukkan seluruhnya ke dalam gelas yang berisi air maka gaya umum lebih kecil dari gaya berat atau MA lebih kecil dari W. Logam bergerak ke arah bawah sampai membentuk dasar gelas. Peristiwa ini disebut tenggelam. Inilah dia peristiwa tenggelam. Terus ini ada mengapung. Jika balok kayu dicelupkan seluruhnya ke dalam air, gaya apung lebih besar daripada gaya balok, sehingga FA lebih besar V, sehingga balok bergerak ke atas sampai sebagian permukaan balok muncul ke permukaan air. Itu dia untuk mengapung. Terus dalam tadi sekarang melayang. Jika sebutir telur dicelupkan ke dalam air asin, maka gaya apung telur menjadi lebih besar daripada gaya beratnya, atau FA sama dengan W, sehingga telur bergerak ke atas sampai berhenti ketika telur berada di antara permukaan air dan dasar gelas. Peristiwa ini disebut melayang, berarti di antara permukaan gelas dengan air. Jadi tengah-tengah dia ya, seimbang dia. Itulah dia yang melayang. Ini ada gambarnya. Terus selanjutnya sini ada penerapan hukum Archimedes. Kapal laut terbuat dari baja atau besi, mana massa jenis baja atau besi lebih besar daripada massa jenis air laut. Tetapi mengapa kapal laut itu bisa terapung? Ya, itu karena ada hukum Archimedes. Ya, kelas penampilan sampai PowerPoint kita hari ini sudah dengan ada disinisme. Terima kasih bilangnya. Itu dia ya. Semoga bermanfaat ada yang ditayangkan. Amin. Jadi ada yang mau apa lagi? Udah jelas? Jadi ya, sekarang Ibu mau bertanya, dari yang awal sampai akhir ini kita udah melakukan tadi ada materi yang berhubungan dengan hukum Archimedes, ada gambar kapal, terus sampai kita melakukan
praktek, menggunakan 3 telur dengan 3 perlakuan, terus sampai yang ada sebutan PowerPoint. Sekarang ibu mau merefleksi dari 3 tadi kita ini, apa yang mau diambil, apa yang mau disampaikan, siapa yang mau menyampaikan? Siapa tadi? Saya Bu. Boleh, Non? Ya, silakan. Namanya siapa? Coba dibilang namanya. Udah lupa ya? Namanya siapa? Retno Ibu. Ya. Yang saya dapat mengenai pelajaran Archimedes, yaitu saya merasakan hukum Archimedes ketika saya berenang di laut. Tubuh saya lebih ringan daripada berenang di kolam. Tubuhnya lebih Ringan lebih ringan. daripada berenang di kolam. Oh, tadi ada perbedaan berenang di kolam dan lautan. Mana lebih ringan? Di laut. Laut itu dia. Oh, jadi pengalaman sehari-hari itu berarti berhubungan dengan yang kita praktekkan. Ya Bu. Ya, tepuk tangan. Apa lagi? Apa lagi? Ada? Apa kesan-kesannya? Apa kesan-kesannya? Dimohon. Apa? Apa kesan-kesannya? Luar bisa? Bisa luar? Lagi? Mas tadi udah kita praktekkan. Apa yang diambil pesan-pesannya? Apa adanya? Bahasa sendiri. Jangan takut. Masalahnya itu nggak apa-apa. Apa yang bisa diambil dari percobaan kita hari ini, dari pelajaran kita belajar awal? Apa? Apa bisa? Apa? Apa? Apa yang bisa? Gimana? Bisa? Bisa? Sendiri pun boleh. Oh, semua dasar. Dalam Archimedes dalam Archimedes dengan perbedaan batu dengan sebuah baja kapal laut yang bisa mengapal laut dan kapal laut bisa mengapung dengan seimbang, sedangkan batu dilemparkan ke laut maupun itu laut maupun itu sungai akan tenggelam. Karena batu mempunyai sedikit pemindakan air yang sedikit, sedangkan kapal laut memindahkan air yang banyak sesuai dengan masanya Dan juga luas bidangnya. Dia lebih banyak menggunakan air sesuai dengan bidang masanya dia jadi vakum. Oke, tangan. Itulah dia refleksi untuk hari ini. Ibu rasa pelajaran kita hari ini selesai. Jadi Ibu sampaikan dulu pelajaran. Kenapa enak? Nggak jadi Bu. Jadi Ibu sampaikan sebenarnya lagi nggak? Enggak. Jadi kalau udah selesai hari ini sebelum tutup, nanti di rumah pelajarilah pelajaran
Selanjutnya, materinya ada materi mengenai kohesi, adesi, dan meniskus. Jadi nanti di rumah baca-baca pian. Apa itu pengertian adesi? Apa itu kohesi? Lihat pian. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dipelajari pian ya di rumah. Dibuat tujuannya apa, pengertiannya apa, nanti ada di situ rumusnya. Dibaca pian, boleh dengan melihat buku kan ada disebutkan atau lebih bagus kalian lagi di Google. Bisa ya? Iya. Jadi itulah dia untuk pelajaran minggu depan. Jadi sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau nih? Atau ditandai dulu halaman berapa itu? Tidak, berapa itu di situ? Kalau pasal itu halaman berapa? Halaman 60? Ini ya, tulis kan pelajaran selanjutnya yang ini ada pembukaan dan meniskus. Di sini halaman 73. Kan ini ada tegangan permukaan dan meniskus. Itu ada rumusnya. Terus ada bagian B, kapilaritas. Sampai di bagian F, viskositas tubuh stokis. Jadi ini di rumah ditandai halaman 73. Itu pelajaran minggu depan ya. Tegangan, permukaan, dan meniskus dibuat nanti disebut. Kalau perlu sebelum kita pelajari ini dibaca, diambil dulu kesimpulannya. Jadi nanti minggu depan kalian sudah tahu itu apa sebenarnya itu mengenai apa aja mengenai tegangan permukaan dan meniskus, ya kan? Seperti biasa nanti dibuat terus KPD yang tadi itu bisa dikumpulkan kembali, bisa dikumpul ke ibu. KPD-nya silakan dikumpul ke ibu. Kita naik ya mas halamannya, jalan selanjutnya ya kan? Beri tanda dulu ada. Pelajaran berikutnya, bisa dilintas dulu. Udah ditanda ya ada. Itu kedua. Udah semuanya? Udah? Udah? Mulai lagi nih. Udah? Dari ini. Itu pelajarannya. Ya kita siap-siap mau nih. Masalah. Ada. Buang aja, buang. Ada kak. Iya, tidak apa. Bagaimana hidupnya? Masih depannya, depannya. Biar kita berdoa ini. Nanti bertanya. Warga, bertanya. Biar kita berdoa. Boleh nih. Oh, ini. Pemerintahannya, bangkunya, kita mau pulang ini. Dan besok bangkunya udah ada lagi. Tapi kan lagi bangkunya, lagi. Biar kita salam, lagi.
Ya, jadi sebelum doa, dengan itu kita kan. Sebelum berdoa, kita tutup dulu dengan lagu bagi negeri. Bisa kan? Kita berdoa ya. Apalagi mana lagi apa dia tadi DJ kita tadi? DJ kita. Tapi kalau Nantinya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah dengan adanya penerapan hukum Archimedes itu kita bisa melakukan transport melalui dari bukan hanya di darat tetapi juga di lautan atau juga sungai. Itulah dia penerapan hukum Archimedes. Selain itu, selain transportasi, ada juga di daerah Kalimantan ada pasar terapung. Ada di daerah Kalimantan itu juga menggunakan hukum Archimedes. Dia belanja itu menggunakan pasar terapung. Berarti kalau terapung dia menggunakan perahu, perahunya terapung. Jadi dia belanja dengan menggunakan perahu. Makanya dibuat dia pasar terapung. Itu juga adalah dengan menggunakan hukum Archimedes. Jadi itulah kesimpulannya bahwa dengan adanya hukum Archimedes tadi bisa kita melakukan kegiatan di atas air lautan ataupun sungai. Bisa kita gunakan sebagai alat transportasi dan bisa juga melakukan kegiatan pasar bukan hanya di darat tetapi di sungai. Itu pasar terapung di daerah mana tadi? Kalimantan. Itulah kesimpulannya. Jadi untuk penutupannya sebelum kita berdoa kita tutup dengan lagu Padamu Negeri. Siapa lagi dirjennya? Boleh? Sena atau Sabila? Sabila dulu. Irmi. Siapa ya? Anak. Lagi. Siapa? Satu, dua, tiga, ya. Silakan dulu. Jadi, kita berdua dulu dengan diri. Apalagi yang memimpin, nggak usah ketua latihan dulu. Mungkin kemudian di kemudian. Jadi. Seluruhnya berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum.
diri, Ibu ingatkan lagi, jangan lupa membaca pelajaran selanjutnya tadi ya, ditandai dia ya. Ya, Bu. Ya, kalau udah mulai dari mana lewatnya? Kanan. Oh, jadi apa pelajaran selanjutnya? Pelajaran selanjutnya apa pelajaran selanjutnya? Bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Indonesia. Oh ya, tunggulah gurunya ya. Ya, Bu. Ini tunggu gurunya ya. Iya, Bu. Makan dulu. Makan dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, ada, Bu. Nggak ada? Gimana? Ini aja. Tadi kan udah di apa kesimpulannya tinggal dikerjakan tugasnya ya kan? Tugasnya. Ya kan? Ya, Bu. Lalu lupa untuk selanjutnya pelajaran selanjutnya kita tunggu nanti gurunya. Baru jangan lupa diingatkan lagi jangan lupa membuat ringkasan. Ringkasannya berhubungan dengan pelajaran selanjutnya. Kohesi, adesi, dan nanti dibuat meniskus ya kan, ada 3 dikerjakan di rumah biar minggu depan lebih mudah Ibu menerangkannya dan kalian pun mudah memahaminya. Itu tujuan Ibu sampaikan pelajaran sebelum dimulai, jadi dibahas dia di rumah. Jadi kan kalau dibahas di rumah boleh melihat bahan bacaan itu bisa dari buku atau bisa juga dari Google. Sekarang kan udah ada di Google. Kalaupun nggak ada buku di rumah, dilihat lagi sumber-sumbernya dari Google. Buat di situ cari dia. Di situ nanti ada pengertiannya, rumusnya, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih bagus lagi nanti itu lebih tahu lagi kita itu apa sebenarnya adesi itu, misalkan apa dia, kohesi itu dia ya. Jadi jangan lupa, ya. Saya jangan lupa ya terkait tadi bukunya kan? Ya, Bu. Karena semua ilmu sangat bermanfaat, tapi ini sangat lebih bermanfaat lagi karena bisa nanti dia menciptakan ada hal-hal yang baru. Kan fisika itu kan bisa dengan ilmuwan bisa menciptakan hal-hal yang baru. Itu dia kan? Ya, jadi semoga ini dipelajari dengan bagus-bagus agar bermanfaat. Karena dengan banyak ilmu kehidupan yang kita jalani ini akan lebih mudah aja jalannya, ya kan? Yakinlah ibaratnya jalan lebih terang dia dengan mempunyai orang yang mempunyai ilmu dengan tidak mempunyai ilmu itu jalannya lebih terang, itulah istilahnya. Tapi ya anak ibu, jadi di rumah itu jangan malas mengulangi pelajaran agar lebih paham. Walaupun ibu bilang tadi pelajaran selanjutnya, pelajaran yang tadi pun boleh diulangi di rumah lagi. Yang tadi hukum Archimedes ya kan, dibuat lagi kesimpulannya lagi yang lebih banyak, diambil lagi dia. Makanya tadi sesudah kita melakukan praktek di Bumika, kalian melakukan refleksi dari kegiatan kita mulai dari awal sampai dari praktek tadi apa refleksinya. Semoga besoknya lagi lebih banyak lagi digunakan kan. Kalau tadi kan mungkin masih gampang, tapi dengan sudah melakukannya, dengan mempelajarinya lagi lebih di rumah lebih banyak materinya, sumbernya, nanti lebih dalam lagi ilmu apanya hukum Archimedesnya. Tapi kan waktu di sini hanya sedikit, kan? Mungkin cukup sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.